Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Maharani dengan NIM 434221034. Di sini akan mempresentasikan praktikum NIM 4 dan 5 pada mata kuliah Cloud Computing Praktikum. Nah, sebelumnya saya mau disclaimer dulu kalau sebenarnya praktikum 5 itu saya masih belum terlalu berhasil, kurang dikit banget aja. Yaitu kurang benchmarkingnya aja. Tapi itu kita bahas nanti dulu aja. Sekarang kita coba langsung ke praktikum 4 dulu. Nah, ini tuh udah berhasil, udah dari lama. Udah dari pertama muncul. Jadi praktikum 4 itu tentang Ansible Provisioning. Di tugas ini kita buat 3 virtual machine, terus melakukan provisioning dengan professional Ansible. Nah, intinya itu dengan melakukan praktikum 4 ini kita mengotomatisasi instalasi hproxy, terus web server Apache. Nah, tapi berbeda dengan konsep praktikum yang sebelumnya di mana kita harus login ke setiap VM untuk mendownload software atau apapun tertentu. Jadi misalkan kita butuh Apache di VM1 dan VM2. Jadi kita harus login ke VM1 dulu buat download Apache-nya. Terus kita exit dari VM1, login ke VM2, dan download Apache-nya. Nah, kalau ini tuh kita nyediain file yang berbeda yang isinya itu nanti bisa dipanggil, dijalankan secara otomatis lewat VM-nya. Nah, oke, kalau gitu langsung kita aja coba. Jadi kita pindah dulu ke contoh 5. Jadi kita nggak perlu buat lagi karena directory-nya udah dibuat sebelumnya. Oke, terus ini tuh konfigurasinya. Nah, jadi vagrant file-nya tuh isinya kayak gini. Nah, yang bedanya tuh ini teman-teman dan semuanya. Jadi di sini kita manggil ansible.playbook, sebuah file yang namanya web.yml. Terus ini yang VM2 juga web.yml dipanggil. Dan yang VM ketiga itu manggil lb.yml. Jadi nanti ketika kita vagrant up, itu udah otomatis VM1, 2, 3 nge-install apa aja yang ada di ansible.playbook-nya. Misalkan di VM3 nanti, misalkan di lb.yml, itu ada Apache, hproxy, atau DB. Nah, misalnya ada tiga-tiga itu, ya tiga-tiga itu semua di-download di VM3. Nah, gitu intinya. Oleh karena itu, mari kita coba lihat web.yml sama lb.yml itu isinya apa. Nah, ini lb.yml yang mana ini buat VM3 itu ternyata install hproxy aja. Habis itu web.yml itu buat VM1 dan 2 dia install Apache. Oke. Habis kita save modifikasi itu, kita tinggal vagrant up aja. Kita instalasi semuanya dalam satu kali proses. Kayaknya ini emang lama. Jadi harus sabar. Oh ya, saya tuh pakai
kamu dan juga Vagrant, bukan pakai VirtualBox. Jadi semua yang ada di modul ini itu harus dimodifikasi dulu. Dan biasanya saya cari dari AI ataupun dari Stack Overflow dan komunitas lainnya di internet supaya berhasil. Oke, ini udah selesai. Nah, harusnya berarti di VM1 tadi kita udah nge-install Apache ya. Makanya kita coba login ke VM1 buat ngemastiin statusnya. Oke, login SSH VM1. Nah, kita cek sudo system ctl status. Nah, udah kan aktif running. Nah, jadi otomatis ke install, kita nggak perlu login dulu baru install. Terus kita exit, kita cek di VM2-nya. Ini juga sama kan, dia pakai Apache. Oke, exit. Terus kita di VM3. Ini tadi hproxy, jadi kita cek statusnya hproxy. Status. Oke, aktif kan? Nah, jadi ini sebenarnya udah jalan. Sebenarnya ini dasar buat praktikum 5, tapi nah praktikum 5 itu tinggal prakteknya. Praktek gimana cara menggunain dan menerapkan hproxy-nya ini sebagai load balancer antara VM1 dan VM2. Dan oke, kita langsung aja praktikum 5. Jadi sebenarnya kan harusnya pakai yang praktikum 4 ya. Tapi karena saya itu sebelumnya udah nyoba pakai yang langsung dari praktikum 4. Nah, kan di praktikum 5 itu kita harus ngubah konfigurasi CFG hproxy.cfg itu. Nah, tiba error waktu itu. Jadinya saya buat file baru aja karena pas saya balikin lagi ke praktikum 4 dicoba lagi itu udah nggak bisa. Jadi udah tercemar sama praktikum 5. Jadi saya buat directory lagi buat praktikum 5-nya. CD contoh 6 praktikum. Oke, kita udah masuk kan. Nah, itu tadi kan udah berhasil ya install hproxy-nya. Harusnya kita itu tinggal folder SSH login. Nah, terus habis itu kan kita ini ternyata sudo nano ini. Terus kita edit kan. Tadi kan nggak ada ininya. Tadi itu cuma sampai sini doang. File defaultnya itu cuma sampai di sini doang. Terus dikonfigurasi kayak gini kan. Nah, ini udah. Terus ada penyesuaian lagi nih. Kayak gini. Supaya nanti tampilan statistiknya itu bisa muncul. Karena saya udah coba berkali-kali sejak seminggu yang lalu itu nggak muncul-muncul proxy statistiknya tampilannya. Baru tadi aja muncul, alhamdulillah. Nah udah, kalau udah diedit kayak gini, udah dimodifikasi, udah tinggal save. Udah kita exit. Udah kan, harusnya ini kita run. Nah, terus kita ini kan, ini di download. Terus kita ke halaman monitoringnya. Nah, the problem is mana Vagrant file sih?
Nggak tahu kenapa kamu itu nggak bisa pakai private network. Jadi makanya di praktikum yang sebelum-sebelumnya itu saya tuh pakai localhost, nggak bikin IP private network sendiri. Nah, saya udah coba berkali-kali bantuan AI atau apapun ini itu nggak bisa. Sudah dari 7 hari yang lalu nih loh, sebenarnya saya nggak mulai dadakan, jadi entah kenapa nggak bisa. Dan baru tadi ini bisa diakses halaman statistiknya, jadi pakai localhost. Nah, 888 loh muncul. Tapi benchmarkingnya tuh kenapa nggak bisa? Karena, nah ini tuh nggak bisa diakses. Loh, kalau misalkan saya sempat search, itu kalau mau ngakses ke VM yang lain itu lewat private network, nggak bisa pakai host. Nah ini tuh nggak nyambung backendnya. Tinggal ini doang. Nah, terus tujuannya ini tuh ngapain? Jadi ini tuh kan ini total request yang dikirim ke load balancer. Terus ini yang jumlah request yang dikirim secara bersamaan pada satu waktu. Jadi kan nanti di uh, VM3 itu kita ngebagi request ini ke dua web server tadi. Di sudo nano itu tadi ini nggak bisa. Null receive 100% paket loss. Di sudo nano. Nah ini tujuannya itu kita ngebagi requestnya itu gantian supaya bisa gantian ke web server 1 dan web server 2. Nah, terus nanti ini tuh bisa menunjukkan gimana performanya. Apakah ada yang gagal di web server 1 apa gimana. Nah, tapi karena nggak bisa ya udah, jadi saya jelasin aja tujuannya. Udah. Tujuannya sih itu, tapi karena nggak bisa jadi ya udah. Padahal sebenarnya kalau misalkan ada teman saya yang udah bisa, itu kemungkinannya adalah dia pakai MacBook yang Intel, sedangkan saya bukan Intel. Saya Apple Silicon MacBook Air M1 gitu. Jadi terus kalau ada yang bisa pakai MacBook berarti dia itu pakai VirtualBox, sedangkan saya pakai Kemu. Padahal sebelumnya ini bahkan ada teman saya yang saya kasih tahu caranya di praktikum 4, tapi praktikum 5 itu nggak bisa. Gitu. Baiklah, demikian. Saya sudah mencoba mencari cara apapun, tapi tetap tidak bisa. Nanti akan saya cari lagi. Demikian. Oh ya, saya tadi mau nunjukin yang saya nyoba benchmarkingnya ya. Jadi ini saya tunjukin. Ini tuh harusnya ya udah kayak gini dulu kan. Nah ini tuh ditunggu sampai habis tuh nggak bisa. Nah ini tadi sebelumnya saya juga udah coba banyak banget. Nah tadi tuh hasilnya tuh mana ya? Kayak gini, connection reviews. Nah tadi tuh gitu, udah berkali-kali. Nah ini meskipun nunggu lama, nah teret, udah jadi nggak bisa. Udah saya coba berkali-kali, tetap nggak bisa nyambung back endnya itu kalau pakai private network.
Nah, sedangkan kalau pakai localhost itu nggak bisa kalau komunikasi atau antar VM itu nggak bisa. Harus pakai virtual network lewat IP langsung. Terus, nah permasalahannya itu di kamu itu nggak tahu kenapa nggak bisa ETH 01. Jadi yang muncul ETH 0 aja. IP localhost aja. VM 1. Jadi ini IPA. Nah, ini mana ETH 0. Nah, ini yang muncul tuh ini aja. Nggak ada ETH 1 yang buat IP private network yang untuk berkomunikasi antar VM. Jadi itu permasalahannya. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.